Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, jamaah keluarga besar STIK PTIK yang berbahagia. Dalam kesempatan pagi kali ini saya akan baca di dalam Al-Quran ada surat Fussilat. Sekali lagi surat Fussilat, tepatnya ayat yang ke-30. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di dalam surat Fussilat ini, sekali lagi ayat yang ke-30, awal ayat Allah katakan innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqomah. Di awal ayat ini ciri khasnya adalah bahwa beriman itu adalah nikmat yang paling besar. Jadi maksudnya kata-kata Rabbunallah diartikan kalau kita beriman berarti kita mendapatkan nikmat yang paling besar, sehingga kita terus bersyukur dan kita disuruh bersyukur. Kita menjadi orang-orang yang beriman. Kenapa kok istilah beriman, kita berislam itu mendapat nikmat yang paling besar? Begini memahaminya. Awal diciptakannya manusia oleh Allah itu memang disuruh nyembah kepada Allah, memang disuruh ibadah kepada Allah. Itulah redaksional Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti kalau ada manusia yang menyembah hanya kepada Allah saja, kalau ada manusia yang beribadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manusia itu, kita ini, saya husnuzon, saya positive thinking, kita ini termasuk manusia yang mendapatkan kenikmatan yang paling besar. Jadi bahasa mudahnya, beriman itu, berislam itu nikmat yang paling besar. Malah kebalikan, bahwa bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, nikmat paling rendah itu nikmat sehat fisik. Jadi yang namanya fisik kita itu sehat, nikmat paling kecil. Kebalikan, justru yang paling besar, yang paling tinggi adalah keimanan. Ini yang sangat ilmiah. Berarti kalau orang sudah beriman, keimanan mantap, fisiknya meskipun lemah, fisiknya meskipun sakit, tetap mau ibadah. Itu pedoman. Makanya sampai sekarang bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, orang kalau sudah imannya kuat, selemah apapun fisiknya, sakit apapun yang dia derita, bahkan masyghul, orang Arab bilang masyghul itu sibuk, sesibuk apapun tetap mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, pemahaman kata-kata qalu rabbunallah diartikan bahwa kenikmatan yang paling besar adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang sangat menarik di dalam ayat ini, setelah mengakui bahwa beriman kepada Allah, kemudian tsumma istaqamu. Istiqomah itu kalau kita mau terjemahkan, mungkin bahasa Indonesia biar gampang, itu orang yang terus menerus berbuat kebaikan. Apa maksudnya kata-kata istiqomah? Istiqomah itu orang yang rutinitas, orang yang terus menerus melakukan perbuatan baik. Tanda kutip nih, perbuatan baik. Berarti kalau orang ibadah secara kontinu, orang ibadah secara terus menerus, secara rutinitas, itulah berarti istiqomah.
Kita yang gampang nih, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, pokoknya perbuatan baik apa saja kalau kita lakukan secara terus menerus itu berarti istiqomah. Dan ternyata ketika kita berbuat kebaikan, kita beramal soleh atau beribadah, itu yang dimaksud istiqomah aslinya adalah yang wajib. Aslinya istiqomah itu adalah yang wajib. Nah, yang sangat menarik, saya bilang tadi, ini bahasanya menarik nih. Orang kalau sudah melakukan amal soleh ibadah yang wajib, maka potensinya, peluangnya untuk melakukan ibadah-ibadah yang sunnah pun akan dia lakukan. Sehingga di dalam cara ngaji bahasa Arab ada namanya al-ihsan. Ihsan itu kalau fikihnya begini. Kita berbuat kebaikan, kita beribadah yang wajib, kemudian kita lakukan juga yang sunnah. Itu namanya ihsan. Sekali lagi, cara ngaji fikihnya, oke, kita konsekuen melakukan ibadah sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu sudah kita ibadah. Tapi kalau kita mau melakukan yang sunnah-sunnah di dalam sholat itu, berarti kita berihsan. Kita sholat qobliyah zuhurnya, ba'diyah zuhurnya, sampai kita mau sholat tahajudnya, kita masih mau sholat duhanya, berarti kita berihsan secara fikih. Kita lakukan ibadah yang bukan wajib saja, bahkan yang sunnah pun kita lakukan. Nah, ini salah satu gambaran, berarti kata-kata tsumastaqamu, istiqomah itu yang rutin melakukan amal-amal soleh atau ibadah-ibadah yang secara spesifik, secara khusus adalah yang wajib. Tapi pedoman tadi, kalau yang wajib saja kita mau lakukan secara istiqomah, maka yang sunnah-sunnah pun insya Allah kita akan mau lakukan juga. Itu disebut namanya qalu rabbunallah tsumastaqamu, beriman kepada Allah merupakan nikmat yang paling besar, kemudian digandeng dengan mau secara terus-menerus amal soleh atau ibadah. Sehingga ulama menyimpulkan begini, bapak-bapak, saudara-saudara, dengan maksud kata-kata ini nih, qalu rabbunallah tsumastaqamu, diartikan orang beriman, ini bahasa saya nih, orang ngaku beriman, orang ngaku beragama Islam, tapi enggak ibadah, berarti enggak sempurna imannya. Berarti ciri ya, tanda kesempurnaan iman seseorang itu kalau ibadah. Kita nggak boleh nunjuk orang, kita nggak boleh nyebut nama orang. Kalau ditanya agamanya, Islam. Kalau ditanya beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman. Tapi sholat enggak, gitu maksud saya. Puasa Ramadan enggak, maka keimanannya itu enggak sempurna. Maka maksud kata-kata qalu rabbunallah tsumastaqamu diartikan orang ngaku beriman kudu harus ibadah. Dengan ibadah itulah maka sempurna keimanannya. Tapi kebalikan ini, istilah ngaji ilmu usul fikih namanya mafhum khalafah, pemahaman kebalikan. Ngaku beriman aja, ngaku beragama Islam, tapi enggak ibadah, maka tidak sempurna keimanannya. Makanya kita terus dan terus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang beriman, dalam waktu bersamaan kita pun secara istiqomah mau melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terus memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak, saudara-saudari, ibu sekalian, keluarga besar STIK PTK yang berbahagia, itu maksud kata-kata qalu rabbunallah tsumastaqamu. Lanjutan ayat, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Begini. Maksud ayat di sini begini. Kita ibadah itu salah satu bentuk biar tentram hati kita. Jadi salah satu sasaran ini, sasaran ibadah itu adalah biar tentram hati kita. Maka ketika orang melakukan ibadah itu secara akidah nih, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, ketika kita ibadah itu justru kita mencari ketenangan, kenyamanan batin kita. Makanya orang yang melakukan ibadah itu bukan beban. Oke lah, kita ini, kita udah biasa sholat wajib yang 5 waktu,
Bahkan bukan yang wajib saja, tadi saya bilang kita berihsan, yang sunnah pun kita lakukan, itu justru tentram batin kita, nyaman batin kita. Kenapa kok nyaman? Kenapa kok tentram? Kenapa kok tenang batin kita? Sebab dalam ayat ini secara jelas dan tegas Allah katakan tatanazzalu alaihimul malaikatu. Begini, memahaminya lebih dalam lagi nih, spesifik banget. Orang ibadah itu akan tenang, akan tentram batinnya bukan yang dikerjakan sekali dua kali aja, gitu maksudnya. Akan tapi secara istiqomah. Maka yang istiqomah inilah akan tenang, akan tentram. Bukan berarti begini, kalau lagi pengen tenang dia ibadah, ya nggak bakalan. Ini pakai bahasa saya, bakalan ini nggak mungkin. Jadi kalau mau tenang, mau tentram batin kita, hati kita, itu ibadahnya secara terus menerus, secara istiqomah. Bukan lagi ada urusan baru ibadah. Kalau urusan beres nggak ibadah, ya nggak bakal tenang. Jadi yang dimaksud ayat di sini adalah kita ibadah secara terus menerus. Kalau sudah terus menerus, ini ayat Allah katakan tatanazzalu alaihimul malaikatu. Begini, di dalam cara ngaji bahasa Arab itu tatanazzalu asal kata daripada nazala. Nazala diartikan turun. Nah, kalau di lafaz nazala ada taknya dua kali, ini ilmiah banget nih. Kalau di Al-Quran ada nazala kemudian ada huruf taknya dua kali, kayak ayat ini, bukan nazilu, bukan tanzilu, akan tapi tatanazzalu. Nanti kalau ingin di dalam lagi, dibahas lagi. Pokoknya sekali lagi surat Fussilat ayat yang 30 itu lafaznya tatanazzalu, bukan tanzilu, bukan nazala. Apa maksudnya? Apa bedanya? Begini, kalau taknya satu aja, tanzilu, itu berarti turun sekali aja. Berarti kalau tanzilu itu malaikat turun sekali aja. Tapi di dalam ayat ini taknya dua kali, tatanazzalu. Bukannya taknya bukan taknya aja yang dua kali, tapi huruf zainya ditasydid. Ini bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, kalau cara ngaji ilmu tajwid itu bahkan lebih dalam lagi nih. Kalau ngaji fikih, ini biasanya kalau sebetulnya kemarin saya hari Rebo, setiap Rebo Zohor di masjid ini, saya katakan begini. Kalau kita ngaji fikih bermazhab Syafi'i, di dalam sholat membaca surat Al-Fatihah itu rukun. Tapi satu tasdid aja nggak dibaca, nggak sah Fatihahnya. Bukannya semua tasdid, satu tasdid aja di dalam surat Al-Fatihah nggak dibaca, nggak sah sholatnya. Opo mane, apalagi kalau semua di dalam surat Al-Fatihah tasdidnya nggak dibaca. Maka di dalam bahasa Arab tasdid itu sangat pengaruh dan sangat pengaruh. Kalau tasdidnya nggak dibaca, maka berubah arti. Kalau berubah arti bukan baca Al-Quran lagi. Maka inilah kita dibimbing oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita untuk memperdalam bacaan ayat suci Al-Quran. Kenapa? Sebab membaca ayat suci Al-Quran itu satu huruf aja, satu harokat saja, satu tasdid aja nggak dibaca, berubah arti. Kalau berubah arti bukan membaca Al-Quran lagi. Korelasinya nyambungnya tadi kembali nih. Berarti ketika kita membaca Al-Fatihah di dalam sholat itu satu tasdid aja nggak dibaca, maka nggak sah. Sebab tasdid itu sangat pengaruh. Persis ketika di dalam ayat ini lafaznya tatanazzalu, bukan tanzilu. Bedanya, kalau tanzilu taknya satu dan huruf zainya enggak ditasdid, berarti malaikat turun cuma sekali aja. Tapi kalau taknya dua kali, huruf zainya ditasdid, tatanazzalu, berarti malaikat sering turun. Gitu. Apa manfaat hikmatnya malaikat turun kepada orang yang ahli ibadah, kepada kita semua yang ibadah? Apa kata malaikat yang diperintahkan oleh Allah? Alla takhafu wa la tahzanu. Ini nih yang saya maksud.
Orang yang istiqomah beramal soleh, orang yang istiqomah beribadah, malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketenangan, ketentraman, kenyamanan kepada orang yang ibadah. Ini salah satu hikmatnya kenapa kita kalau ibadah disuruh rutin, kenapa kita ibadah disuruh melakukan secara istiqomah. Sebab Allah memerintahkan malaikat untuk memberikan kenyamanan, ketentraman kepada batin kita. Makanya kita yang udah rutin ibadah, dalam keadaan tidak kena musibah kita tenang. Contoh lagi, ini akan saya sebutin nih contohnya nih. Ketika kita atau kawan-kawan kita kena musibah, itu pun tetap nyaman, tenang. Ini bapak-bapak, saudara-saudara, kita ya doakanlah kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang kena musibah. Yang teranyar nih, yang lagi aktual, saudara-saudara kita ya di Maroko ini. Di Maroko itu ada beberapa hari yang lalu itu ada gempa yang menewaskan 2000 lebih. Itu yang meninggal, yang tewas, yang ya celaka dan sebagainya, ya luka-luka itu ribuan juga. Itu kembali kajian kita. Kita itu udah duluan. Tsunami di Aceh luar biasa itu, puluhan ribu. Di Pangandaran dan seterusnya dan seterusnya. Artinya kausalitasnya kita hidup di dunia, sunnatullahnya kita hidup di dunia, kita tidak akan selama-lamanya selamat dari musibah. Tapi dalam waktu bersamaan tidak selama-lamanya pun kena musibah. Itu gantian. Makanya rahasia salah satu ilmiahnya ayat di dalam Al-Quran ada watawasau bis sobri. Watawasau, ini kata guru kami waktu kami ngaji di pesantren, tepatnya di Jombang. Itu cara ngaji ilmu nahwu itu tawasau diartikan saling. Berarti kita saling memberi rasa sabar kepada orang lain. Ketika sekarang nih kawan-kawan kita di Maroko, kawan-kawan kita yang di lain dan sebagainya kena musibah, kita memberi rasa sabar kepada mereka. Tapi ketika suatu saat kita kena musibah dan kita tadi saya bilang udah duluan tsunami, mereka umat Islam di seluruh dunia pun memberikan doa, memberikan rasa sabar kepada kita. Itulah disebut namanya ukhuwah basyariyah, persaudaraan sekemanusiaan. Ketika orang kena musibah, kita pun tetap memberikan semangat pada mereka untuk sabar. Tapi ketika kita kena musibah, mereka manusia semua memberikan rasa sabar kepada kita. Itu disebut namanya watawasau bis sobri, saling memberi rasa sabar. Ini nyambung ke ayat tadi, bahwa kita hidup di dunia itu ada namanya batin kita pengen tenang terus, pengen tentram terus. Salah satu solusinya, salah satu caranya inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW melalui ayat suci Al-Quran. Berarti kalau kita ibadah secara kontinu, sekali lagi, kalau kita ibadah secara rutinitas atau secara istiqomah, maka batin kita akan tenang terus, akan tentram terus, meskipun yang kita alami tidak yang kita inginkan, yaitu musibah. Sebab sekali lagi hukum alamnya, manusia di dunia tidak akan bebas dari musibah terus, suatu saat pun akan kena musibah. Maka ingin saya kemukakan bahwa Bapak saudara-saudara, musibah paling gede itu kematian orang yang kita cintai. Oke, semua ini saya semua nih, bahwa Bapak saudara-saudara ibu sekalian, itu musibah paling gede kematian orang yang kita cintai. Dan hebatnya musibah paling gede ini nih semuanya kita akan alami. Udah kausalitas, udah hukum alam. Sekali lagi, musibah paling berat itu kematian orang yang kita cintai. Dan musibah paling gede ini nih semuanya kita bakal ngalamin, nggak ada yang nggak ngalamin, semuanya pasti akan kita alamin. Jadi nuju sopo, siapa orang yang kita cintai itu? Relatif. Orang yang kita cintai bisa jadi orang tua kita. Kita ditinggal mati bapak kita, itu musibah paling gede. Kita ditinggal mati ibu kita, itu musibah paling gede. Kita ditinggal mati saudara kita, itu musibah paling gede. Bahkan kita ditinggal mati oleh saudara kita, oleh teman kita, itu musibah paling besar. Ini salah satu bimbingan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Maka salah satu tadi saya bilang trik, teori atau solusi biar kita tenang hati kita, kita disuruh ibadah secara istiqomah,
Oleh karena itu mudah-mudahan dengan ayat ini kita bisa aplikasikan, kita bisa amalkan, sehingga kita bersyukur mendapatkan kenikmatan yang paling besar, yaitu beriman kepada Allah. Dalam waktu bersamaan kita bimbing batin kita untuk tenang terus, untuk tentram terus dengan rutinitas melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan ketenangan, kenyamanan hidup kita dengan diperintahkannya para malaikat untuk mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Intinya untuk tenang terus dalam menghadapi hidup dan kehidupan. Insya Allah kita termasuk orang yang bahagia di dunia dan selamat hidup di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Kita tutup dengan doa, kita awali dengan baca Ummul Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu anni karim, wa'fu anni karim, wa'fu anni ya mujibas sa'ilin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka wa habibuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarri ma sta'aza minhu nabiyyuka wa habibuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Fadlika da'um fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.